Setiap waktu, ada saja suatu hal mengejutkan ataupun luar biasa yang selalu saja muncul dimanapun. Banyak hal yang awalnya mungkin tidak pernah kita bayangkan, ternyata dapat dilakukan manusia dengan berbagai hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Aksi nekat, eksperimen, hingga alam yang luar biasa. Seperti beberapa hal berikut ini. Seorang seniman asal Jerman bernama Niklas Castello pernah memamerkan salah satu karya seninya yang cukup menarik perhatian dunia. Ia meletakkan begitu saja kubus raksasa ciptaannya yang terbuat dari emas murni 24 karat seberat 186 kg di Central Park, New York selama 1 harian. Hal itu sengaja dilakukannya untuk menekankan kelangkaan karya seninya itu pada semua orang. Jika dilihat sekilas, mungkin saja akan banyak orang yang tergiur pada bongkahan emas raksasa ini. Namun mereka hanya bisa menikmati keindahannya saja, karena ada banyak polisi yang menjaga karya seni langka ini. Karya seni yang diberi nama The Castello Cube ini cukup sulit untuk dicetak. Diperlukan tungku khusus yang dapat menampung volumenya, serta suhu yang mencapai 1100 derajat Celcius supaya dapat dibentuk sempurna. Meskipun tidak dijual, tapi jika harga jualnya menurut emas, harganya menyentuh angka hingga 11,7 juta dolar Amerika Serikat. Tapi, jika dijual dalam bentuk seni, harganya mungkin saja lebih mahal lagi, atau bahkan berkali-kali lipat dari harga emas itu sendiri. Tak hanya di New York saja, Castello juga pernah memamerkan kubus emas raksasa miliknya itu di beberapa negara lainnya, dan pastinya di tempat publik. Selain obat-obatan penambah darah, ada juga satu makanan yang terbuat dari darah sapi untuk dapat menambah darah penderita anemia, yang dikenal dengan candy bar atau hematogen. Cemilan yang sudah ada sejak tahun 1890-an ini memiliki kandungan zat besi di dalamnya yang berasal dari darah sapi, dan dipercaya dapat mempercepat pemulihan penderita anemia. Namun dulunya, makanan ini hanya dibuat khusus untuk para tentara di Uni Soviet saja. Tapi lambat laun, candy bar juga mulai dibuat untuk masyarakat umum dengan menyesuaikan rasanya menjadi lebih manis. Karena mengandung zat besi, candy bar hematogen akan meninggalkan semacam rasa logam di dalam mulut. Cemilan ini dapat mengobati anemia, rasa lelah, hingga kondisi malnutrisi atau ketidakseimbangan nutrisi pada tubuh. Ilmuwan Cina pernah berhasil menciptakan hewan buatan hasil cloning dari jenis monyet rhesus yang diberi nama Retro. Monyet ini dapat hidup normal layaknya monyet pada umumnya, dan termasuk salah satu hewan cloning yang memiliki usia cukup panjang. Metode yang dilakukan ilmuwan untuk menciptakan Retro saat itu adalah dengan memasukkan sel somatik ke sel lain di dalam tubuh monyet untuk menghasilkan cloning yang identik. Hasilnya, Retro mampu hidup hingga berusia 2 tahun. Namun sayangnya, percobaan berikutnya malah gagal dan menyebabkan monyet kloningan baru itu hanya bisa bertahan hidup selama 12 jam saja. Menurut informasi, ilmuwan ternyata ingin menciptakan suatu hal baru untuk dapat membuat banyak cloning hewan ke depannya demi memperbanyak populasinya, khususnya primata dan beberapa hewan uji coba lainnya. Bahkan, dengan kesuksesan mereka dalam mengkloning hewan, metode itu juga ingin dicoba pada manusia. Apakah nantinya manusia cloning bisa terbentuk? Jika pada umumnya, pohon yang dibelah hanya akan mengeluarkan getah dengan warna khas agak keputih-putihan, beda dengan pohon satu ini. Inilah bloodwood, atau yang juga dikenal dengan pohon berdarah. Seperti namanya, pohon ini bagaikan mengeluarkan darah ketika dibelah. Mungkin lebih tepatnya, getah pohon bloodwood memiliki warna yang sekilas mirip dengan darah merah. Ketika batangnya dibelah ataupun disayat sedikit saja, getahnya yang berwarna merah akan keluar sedikit demi sedikit bagaikan pohon yang terluka. Warna getahnya yang agak beda ini diyakini berasal dari zat tanin yang banyak dikandung pohon bloodwood, sehingga getahnya memiliki warna yang merah gelap bagaikan darah manusia. Bahkan karena getah pohon ini punya warna berbeda dari pohon lainnya, pohon yang hidup di benua Afrika ini seringkali dipercaya masyarakat setempat memiliki kekuatan magis. Getahnya sering digunakan untuk berbagai hal seperti obat-obatan. Tapi sayangnya,
tidak ada satupun yang berhasil. Jika kita melihat kerang laut, mungkin warnanya dominan putih polos ataupun ada sedikit bercak hitam di bagian dekat mulutnya. Tapi, tak semua kerang laut demikian. Ada satu jenis kerang laut yang punya cangkang sangat indah, bagaikan dilukis. Kerang itu bernama Lycaoncha hieroglyphica atau hieroglif. Sama seperti namanya, cangkang kerang ini dipenuhi dengan gambar yang sekilas mirip dengan tulisan hieroglif atau semacam jenis tulisan kuno di masa lalu. Para ilmuwan terus-menerus menciptakan inovasi yang sangat mengejutkan demi kepentingan masa depan. Ada banyak hal yang mereka coba lakukan. Salah satunya, membuat rekayasa genetika pada buah-buahan. Tomat sekarang yang kita kenal mungkin dominan warna merah. Namun ilmuwan berhasil menciptakan tomat yang warnanya ungu. Mereka menambahkan semacam pigmen yang dikenal dengan anthocyanin yang membuatnya menjadi warna ungu dan dianggap dapat melawan sel kanker. Selain itu, tomat ini katanya juga lebih tahan lama dan mengandung lebih banyak gizi ketimbang tomat pada umumnya. Namun karena warnanya yang aneh, tomat ungu sempat ditahan dan tidak diperbolehkan untuk dijual hingga semuanya terbukti aman bagi manusia yang mengkonsumsinya. Beberapa waktu lalu, ilmuwan berhasil menciptakan keju dari bakteri yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mereka menciptakan keju dari bakteri yang ada di tubuh manusia. Dari bakteri ketiak, bakteri di telinga, hingga bakteri di jari kaki. Keju eksperimen tersebut dipamerkan di salah satu pameran di London pada tahun 2019. Menurut ilmuwan, ada banyak kesamaan antara bakteri keju dengan bakteri di ketiak manusia. Sehingga, mereka terpikirkan untuk menciptakan keju dari bakteri manusia. Alhasil, jadilah keju bakteri manusia. Atau yang juga dikenal dengan keju bakteri ketiak. Ada yang berani coba untuk memakannya? Itulah tadi beberapa hal gila yang luar biasa. Like kalau kalian suka, dan dislike kalau kalian tidak suka. Terima kasih telah menonton.